Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan ya. Jadi di sini saya akan coba berbagi tentang sebagaimana yang ada teman kita yang menanyakan tentang analisa USD JPY yang signalnya hari Jumat atau Kamis ya kemarin ya. Ini mengenai analisanya USD JPY, kalau bisa di share analisanya di YouTube ya, soalnya banyak yang kena prank di market tersebut, kata salah satu teman kita ya. Oke, ini langsung saja kita cek ke USD JPY ya. Ini signalnya signal layar ya, layar full margin sebagaimana yang saya sampaikan di channel Telegram, di channel signal layar full margin yang di forward juga ke channel free pada waktu itu ya. Jadi untuk analisanya ini dari time frame weekly ya. Di sini mari kita coba kita baca pelan-pelan tentang pergerakan di weekly ini ya, grafik weekly ini. Di sini momentum ya, momentum. Kemudian ini sepertinya ekstrim, MA-nya keluar, tapi tidak ekstrim ya. Memang ekstrim itu sama saja momentum sebenarnya. Kemudian dia di sini re-entry, naik lagi dan tidak momentum ya. Anggaplah di sini re-entry, ini masih re-entry juga, kita anggap re-entry ya. Karena ini zone zero loss ya. Momentum, re-entry, kemudian dia naik lagi ke sini sampai 1 2 3 4 5 candle, 5 minggu ya kenaikannya sampai di sini, dan ini mencapai ke top BB, ini shadownya, tapi tidak momentum, dan kemudian muncul candle reversal ya. Jadi di sini ini sebenarnya sudah MHP juga. Di sini ini sudah bisa kita anggap MHP karena tidak mau re-entry yang tidak bermomentum, kira-kira seperti itu ya. Re-entry-nya di sini dan di area top BB tidak bermomentum dan ada reverse candle. Jadi ini kita anggap MHP. Tapi kemudian kenyataannya dia sampai MA low saja, kemudian naik lagi. Jadi setelah ada reverse candle tadi, ini sudah bisa kita tarik line di sini ya, di sini, karena ini adalah harga tertinggi bodinya ya, jangan shadownya. Jadi antara body dengan shadow ini line MHP berikutnya yang akan dikunjungi oleh harga, kira-kira seperti itu. Dan betul dalam beberapa minggu kemudian 1 2 3, di minggu keempat dia mengunjungi area ini lagi, dan ini adalah area MHP yang kita tinggal mencari entry point saja ya, karena ini time frame besar, untuk menunggu konfirmasinya itu cukup lama. Itulah sebabnya saya katakan entry-nya entry layar saja, karena secara struktur dari weekly ini memang ini sudah area MHP ya. Jadi tapi kalau untuk entry-nya satu single entry, tentunya kita harus menunggu terkonfirmasi ya. Jadi itu alasannya kenapa ini entry-nya layar di posisi ini. Oke.
Kemudian ini kita marking lagi dulu ya, yang kenaikan ini lagi. Jadi MHP itu bukan hanya sekali ya, bisa berkali-kali ya. MHP itu bisa berkali-kali. Selama dia tidak momentum, itu MHP masih namanya. Artinya MHP itu tidak akan gagal kalau tidak momentum. Daily ini dia. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan, dia akan menjadi double top di sini, ataupun kita katakan dalam BBMA double extreme. Jadi yang menyebabkan terjadi double extreme adalah terjadinya MHP 2 kali di time frame weekly, maka di daily terjadi 2 kali double extreme, 2 kali extreme ya. Oke, ini daily ya, H4 sudah ada CSAK, berarti ekstrim ini yang di weekly yang di daily valid karena ada H4 sudah jadi CSAK ya. H4. Kemudian cara saya yang paling biasa saya pakai untuk menentukan apakah ini MHP atau tidak, yang akan memberikan kita gambaran sebagai ciri-ciri lah, kira-kira seperti itu. Yang paling akurat menurut saya, tapi memang harus time frame besar ya, itu adalah terjadinya divergen ya. Jadi time frame weekly ini saya menggunakan stokastik osilator di bawah. Di grafik ataupun di candle dia puncaknya seperti ini. Jika kita hubungkan puncak ke puncak seperti ini ya. Sementara di indikator osilator itu puncak ke puncaknya seperti ini. Nah, jadi cara mudahnya secara umum divergen itu adalah ketidaksesuaian antara yang terjadi di grafik dan yang terjadi di indikator, terutama indikator osilator ya. Boleh stokastik, boleh CCI, boleh RSI, atau yang termasuk dalam osilator ya, yang termasuk dalam ini indikator osilator ini, average to range, Bears power, MACD, Williams percent rate. Nah ini ya. Jadi yang paling biasa dipakai adalah stokastik osilator, RSI, MACD ya. Oke, itu gambarannya. Kenapa kita bisa mendeteksi akan MHP valid pada weekly ini adalah salah satu, kita bisa gunakan bantuan dengan melihat terjadinya divergen antara harga dan ini osilator. Jadi seperti itu ya. Ini runningnya sudah hampir 80 pip ya. Kemudian ini akun real ya, real 9 fbs. Oke. Kemudian untuk tahap selanjutnya kita cek dulu ini kemungkinan yang akan terjadi besok ya, ataupun minggu depan. Ini di daily, kalau kita sebagai scalper sebenarnya sudah harus close ya, tapi ini saya tetapkan posisi ini adalah posisi untuk swing, dimana targetnya hingga mencapai area low BB dan MA50 weekly ya, karena MHP itu targetnya adalah mid BB dan low BB ya. Nah, nanti di daily ini masih akan naik, biasanya akan naik lagi dan bisa juga langsung CSAK ya.
Seandainya dia langsung naik, maka waktu kita menunggu posisi ini semakin lama ya. Kemudian setelah itu dia akan CSAK, kemudian naik lagi re-entry. Jadi perjalanannya gelombangnya masih jauh ya. Nah, setelah itu barulah daily ini momentum. Nah, daily ini momentum, di weekly baru pembentukan CSAK ya. Kemudian nanti setelah weekly ini CSAK bisa juga langsung ke low BB, tapi secara struktur dia akan naik lagi re-entry, baru kemudian target ya. Nah, jadi untuk swing itu ini posisinya masih lama ya, karena ini makanya swing saya perkirakan sekitar 4 hingga 5 minggu posisi ini untuk mencapai target. Karena ini weekly, satu candlenya 1 minggu ya, jadi jarang terjadi dari top BB hingga low BB itu satu candle, jarang terjadi di time frame manapun ya, kecuali memang ada berita-berita yang berdampak hebat ya. Jadi minimal dia 4 atau 5 candle ya. Itu kalau tidak dia naik lagi re-entry CSAK-nya. Kalau naik lagi bisa hingga 7 minggu, bisa 2 bulan ya. Itulah kenapa sebabnya untuk entry swing ya, memang mau tidak mau kita harus punya akun lebih dari satu ya. Jadi supaya tidak terfokus. Kalau sudah entry seperti ini sudah tidak akan saya lihat lagi, mungkin paling sekali seminggu ya. Nah, kira-kira begitu ya. Mungkin sudah cukup jelas alasannya kenapa entry sell pada USD JPY, yaitu MHP pada time frame weekly ya. Itu saja mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.